Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa ketemu lagi di Cahaya Qalbu untuk hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu ya. Dan tentunya kita ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur selalu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kerabat, keluarga juga para sahabatnya. Semoga kita akan menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya bahagia sekali karena saya melihat bendera yang banyak di studio. Aduh Masya Allah Bunda, apa kabar Bun? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini garis merah putih dalam rangka 17 Agustus kali ya. Ini apa kabarnya ini? Alhamdulillah juga. Jangan kalah tuh sama bunda-bunda di studio. Bagaimana jawabnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Masya Allah. Bun, ini merah putih hari ini ya. Mungkin dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Aduh Masya Allah. Coba saya mau kenalan dulu kalau begitu. Siapa yang mau memperkenalkan? Ibu, mangga silahkan. Iiku. Kamu saja luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Dewi Indriani sebagai Ketua IIKU, Ikatan Istri Keluarga Unpas. Oh, Pasundan ya Bu ya? Betul. Kami membawa dari unit-unit, dari rektorat, dari Fakultas Hukum, Fakultas FISIP, dari Fakultas Ekonomi, FKIP, Fakultas Teknik, FIS, dan Fakultas Kedokteran, serta dari PASKA. Oh, jadi ternyata semuanya kami diwakili. Ada perwakilannya semua ya? Dan semuanya supaya adil. Ya, gitu. Iya. Kami ini merupakan taklim dari IIKU, tentu ini merupakan salah satu program kami, yaitu dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI diisi dengan religi cahaya. Mohon, Numawi, dinten ieu raksukanana beureum bodas. Iya, raras Itu dia. Bun, emang kegiatannya apa Bun IIKU ini? Banyak sekali, ada pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Kita menjadi mitra Unpas, selalu tampil untuk membantu bersinergi dengan program-program Unpas. Kemarin baru saja dilewati kita Grand Final Duta Kampus. Oh, Duta Jadi Kampus. pemilihan duta-duta kampus, kami berkolaborasi dengan Unpas, tentunya IIKU ini dengan kemahasiswaan. Masya Allah, luar biasa ya. Di balik kesuksesan suami itu ada istri yang luar biasa di situ, kasih semangatnya ya. Insya Allah. Aduh, boleh tepuk tangan dong Bun? Iya. Wah, Masya Allah. Hatur nuhun, silakan duduk kembali. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, luar biasa kan hari ini ya, karena dikelilingi oleh bunda-bunda cantik ini dari Pasundan ya. Baik, kita hari ini akan membahas tentang berkarakter Islami. Seperti apa sih sebetulnya seseorang yang punya karakter yang baik, seorang muslim yang dia itu mungkin dari akhlaknya terlihat gitu ya, bagaimana dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dari sesuatu yang ada di dalam diri kita, dari kolbu kita seperti apa kemudian bisa terpancar sesuatu yang oh ini nih karakternya udah dapat nih gitu ya. Baik, untuk membahas tentang berkarakter Islam ini, alhamdulillah kita akan panggil saja narasumber kami hari ini. Ada Dr. Haji Tata Sukayat MAG. Kang Tata, mangga kalebet Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Rampes. Ini Ustadz yang begitu identik dengan totopongnya. Ya kan gitu ada ya? peribahasa begini Teh Devi. Gimana Kang? Jalan-jalan ke Cikalong, lanjut ke Cirata. Ya. Kalau melihat orang pakai totopong, mudah-mudahan emut Kakang Tata begitu. Tepuk tangan boleh Bu. Sana kita ngemutnya sebarang lami. Sajam. Sajam. Aduh luar biasa. Baik Bunda, jadi kita akan membahas tentang berkarakter Islam ya. Untuk pemirsa di rumah kalau Anda mau bertanya juga boleh. Nanti kita akan buka line teleponnya. Ada juga WA. Kalau mau tanya lewat WA juga boleh. Tapi nanti pada saatnya kita akan buka line telepon dan juga WA-nya untuk Anda ya. Kang Mangga silahkan. Dengan totopong yang begitu luar biasa. Jadi setiap kali saya ketemu dengan Kang Tata itu selalu dengan totopong. Yeah. Gitu ya. Ini pada memang cirinya Sunda gitu ya. Jadi cara menutup kepala orang Sunda itu ada pakai ikat Ya. untuk masyarakat umum, Ya. ada pakai bendo
untuk raja atau pimpinan, Bangsawannya lah ya. ada totopong untuk para ilmuwan. Kiratanya supaya bisa meneropong. Karena tugas ilmuwan itu adalah meneropong yang tidak terteropong oleh orang yang meneropong. Saya agak-agak ini ya bahasanya seerpong-pongannya. Baik, ya bicara tentang berkarakter Islam ya Kang ya. Ini sebenarnya seperti apa sih seseorang yang memang betul-betul dia itu kelihatan dari akhlaknya atau bagaimana sebetulnya tentang karakter Islam ini? Mangga silakan. Baik, TDP hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu Dr. Hajah Dewi Indriani Yusuf MSI, Ketua IIKU Unpas yang saya hormati dan juga dengan keluarga besar IIKU Unpas. Pemirsa pecinta cahaya kolbu dimanapun berada dan Teh Devi, alhamdulillah atas izin Allah bisa bertemu di studio TVRI ini dengan ibu-ibu IIKU Unpas. Istri-istri yang berkualitas, istri-istri yang berintegritas, istri-istri yang memiliki kapasitas, bahkan memiliki popularitas, tapi tetap memiliki ketinggian solidaritas. Jangan lupa ibu-ibu bawa tas Kang. Tas juga. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan membincangkan satu tema penting, yaitu karakter. Kalau saya sebagai laki-laki, mesti punya karakter sebagai laki-laki. Ibu-ibu sebagai perempuan, mesti punya karakter perempuan. Demikian pula dengan Islam. Seorang muslim itu mesti punya karakter Islam. Karena kita sering mengaku muslim, tapi karakter kita api jauh dari panggang dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga kita sering mengeluhkan, mengaku muslim, tetapi perilakunya tidak islami. Nah inilah pentingnya penanaman karakter islami. Misalkan kita mengaku muslim, tertuanglah di KTP kita, agama Islam. Kalau ditanya agama Islam. Tapi kalau diberlakukan salah satu hadis Nabi, bukan hanya mengaku tapi diakui, yang diakui oleh Nabi, diantaranya perbedaan muslim dengan muslim itu adalah sholat. Berarti ketika tidak sholat dia sudah tidak berkarakter sebagai muslim. Itu ciri-ciri betul-betul yang harus kelihatan ya. Iya. Kemudian kepada masyarakat sosial, itu secara spiritual TDP, secara sosial, karakter muslim itu adalah yang mampu memberikan keselamatan dengan lisan dan perbuatan kepada sama muslimnya. Artinya, meskipun kita mengaku sebagai muslim, kita mengaku tapi tidak diakui oleh Islam itu, oleh ajaran Islam. Ketika menyakiti dengan lisan dan perbuatan kita kepada orang lain. Karena muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang memberikan keselamatan dan kedamaian kepada sesama muslim, bahkan luar Islam, baik dengan lisan dan perbuatannya. Jadi ketika menyakiti orang lain, sudah tercerabut dari karakter muslim. Inilah pentingnya kita mengingat kembali betapa pentingnya menanamkan karakter islami. Apa yang disebut dengan karakter? Nanti ada sebagian orang menyebut karakter itu sifat. Ada yang menyebutnya tabiat. Ada yang menyebutnya norma. Ada yang menyebutnya dengan etika. Ada yang menyebutnya dengan akhlak dan seterusnya. Itu semua dibenarkan dalam definisi karakter. Karena sumber karakter itu bisa diambil dari beberapa sumber. Sumber yang pertama, seorang yang beragama pasti karakternya akan dipengaruhi oleh agama yang diyakininya. Yang kedua, karakter seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Biasa buang sembarangan, buang sampah sembarangan, tapi ketika berada di zona yang sangat ketat, disiplin dan bersih, tidak berani buang sembarangan. Lingkungan membentuknya. Tapi sebaliknya, orang yang biasa disiplin, buang sampah pada tempatnya, begitu berada di zona yang tidak seperti itu, dia bisa sembarangan juga. Jadi pengaruh lingkungan. Yang ketiga, pengaruh nilai-nilai budaya yang diturunkan oleh nenek moyang leluhurnya, atau kita menyebutnya sebagai karuhun. Saya sebagai orang Sunda, lahir di Tatar Sunda dan beraktivitas sekarang di Universitas Pasundan. Pasundan itu Pasundaan, serba-serbi kesundaan ada, terutama implementasi nyantri, nyunda, nyakola. Ini yang diperjuangkan oleh lembaga, tentu dipengaruhi oleh leluhur saya. Sehingga karena menghargai, kata orang Sunda, ngajenan pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang saya, oleh karuhun saya tidak menyebut nilai-nilai itu dengan bahasa yang mendegradasi nilai. Misalkan kearifan lokal Sunda.
Saya tidak menyebut nilai kearifan lokal. Karena kalau lokal itu menyempitkan dan menurunkan martabat nilai-nilai yang tinggi pada level lokal, padahal di sana ada regional, ada nasional dan internasional. Jadi artinya, nilai-nilai kearifan Sunda gitu. Tidak disebut lokal. Karena itu bisa berlaku universal juga. Lebih spesifik berarti ya, Ya. ada Sundanya di situ ya. Betul. Baiklah, ya. Yaitu yang mempengaruhi, di antara yang mempengaruhi karakter. Ya. Nah, pada sore ini ingin membincangkan sejauh mana sih kita dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sehingga menjadi karakter. Betul. Islamnya turun sehingga dia menjadi Muslim. Betul. Nah, ketika dia menjadi Muslim maka ucap, perilakunya, dan juga hatinya dikendalikan oleh sebuah nilai-nilai besar, yang nilai-nilai besar itu Islam yang berpengaruh. Apa yang sangat berpengaruh untuk membentuk karakter seorang itu agar Islami? Ini ada dua sumber utama. Yang pertama adalah sumber Al-Quran, yang ketiga empirisasi Al-Quran yaitu sunnah. Nah, dua nilai-nilai yang terkandung pada kitab suci Al-Quran dan sunnah inilah yang semestinya menjadi karakter seorang Muslim. Misalkan ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, istri baginda Rasulullah menjawabnya kana khuluquhul Quran. Karakteristik Rasulullah itu Al-Quran, atau dengan kata lain Al-Quran yang berjalan. Yeah. Nah, sehingga untuk membentuk karakter Muslim itu bisa kita menurunkan nilai-nilai suci ajaran Al-Quran sehingga menjadi perilaku kita, atau kita menjadi Quran-Quran yang berjalan. Betul, betul. Kang, gini ya, ketika membentuk satu karakter di dalam jiwa seseorang. Kan istri nggak ujug-ujug gitu ya Bunda ya, tiba-tiba tuh jadi gitu aja. Itu pasti ada satu proses yang berjalan cukup lama. Bahkan mungkin juga ketika sedang masih kecil, bahkan mungkin juga ketika dalam alam rahim itu sudah mulai di apa namanya, dicekok ya, dengan dicekok lah istilahnya gitu ya, dengan karakter ini oleh ibunya misalnya begitu ya. Nah, ini sebetulnya memang seperti itu, butuh proses, ataukah sebetulnya Allah itu memang sudah apa ya? Ini anak ini memang akan jadi karakter Islamnya yang memang akan tumbuh gitu, sudah ditakdirkan begitu. Atau gimana, Kang? Untuk merubah ya, untuk merubah sesuatu itu bisa secara kultural, bisa secara struktural, bisa secara evolusi, bisa secara revolusi. Kalau yang dari ibu bapak turun ke anak, itu menjadi karakter bawaan. Jika ibu bapaknya komitmen terhadap nilai-nilai Islam, maka turun ke anaknya karakter dan tabiat yang Islami juga. Tapi itu memang bisa diturunkan, ataukah kan gini, ada nabi yang seorang nabi lah ya, tapi anak-anaknya ternyata tidak jauh dari seperti bapaknya, udah jauh lah gitu, sudah bahkan orang-orang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang durhaka gitu loh, Kang. Falsafah Sunda menyebutnya teng anak meraku kunjungan. Kunjungan. Ini sudah alamiah turun ya. Sehingga Nabi Ismail alaihissalam itu menjadi soleh karena dari ayah dan ibunya. Ini bukti empirik. Ada karakter pendidikan dong di situ masuk ya. Karakter pendidikan. Meskipun tidak setiap seperti itu. Ada pengecualian. Kalau misalkan ibu-ibu berasumsi yang berbeda kepada saya, ibu akan mengusulkan misalkan bagaimana dengan Kan'an? Kurang soleh apa bapaknya? Nabi. Tapi kok jadi Kan'an? Ada beberapa pengecualian. Tetapi rumus umum menyebutkan ma fil aba fil abna. Apa yang ada di ibu bapak akan nampak di anaknya. Ini fisik dan juga psikis. Fisik itu sudah Allah desain supaya tidak difitnah. Sehingga begitu anak lahir, ia memirip ka ibuna, ia memirip ka ramana, coba ia memirip ka tatanggana, masalah itu. Bisa pasnya ilmu bapak. Termasuk psikis, bahasa kejiwaan anak. Itu bisa diturunkan dari ibu dan bapaknya. Maka ada ajaran Teh Devi, ini teorinya diturunkan oleh Al-Imamul Ghazali. Disebutnya, orang barat menyebutnya sebagai pendidikan pranatal, beliau menyebutnya at-tarbiyah qoblal wiladah. Jadi ketika seorang ibu hamil itu sudah mulai penanaman karakter. Maka ketika hamil baca Al-Quran, anak di dalam rahim akan tumbuh menjadi pecinta Al-Quran. Ketika ibu hamil rajin sholat, terutama sholat malam, dia sesungguhnya sedang mendidik anaknya agar rajin sholat. Tapi upami nuju hamil, ibu shopping wae, budak kebalanya terus irin-irin. Itu tuh sudah terbentuk dari situ juga ya. Artinya diimbangi antara kesenangan duniawiyah dengan kesenangan ukhrawiyah. Karena Islam juga tidak melarang menggapai kesenangan duniawiyah. Olahraga, olah rasa, olah rasio, kan itu yang dilakukan oleh ibunya itu akan melekat kepada anaknya. Ini penanaman nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, Allah itu maha adil. Kalau kita langsung ingin menurunkan dari Al-Quran,
Jangankan kita para sahabat saja tidak paham dengan isi kandungan Al-Quran. Yang bahasa Arab, mereka juga berbahasa Arab. Apalagi kita berbahasa Arab, diterjemahkan dulu ke bahasa kita, belum memahaminya perlu tafsir dan lain sebagainya. Allah turunkan penerjemah Quran terbaik yang menerjemahkan bi'ahsani kaul dan bi'ahsani amal, dengan baiknya tutur dan baiknya perbuatan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika kita ingin mengamalkan Al-Quran, menjadi tidak sulit lagi, karena ada Quran yang berjalan. Nah, sehingga sumber pembentukan karakter Islam itu selain dari Al-Quran kitab sucinya juga bisa turun pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kan sebetulnya gini ya, karakter apabila seseorang itu memang sudah seperti itu ya, itu sudah melekat di dalam dirinya dengan sikap dia dan sifat dia yang begitu. Tetapi apakah itu bisa berubah ya? Walaupun ini secara Islami, misalnya dia memang sudah baik sejak kecil, tetapi jangan lupa ya Bunda ya, kita juga sering tiba-tiba jadi berubah sikap gitu ya, tergantung mood kita juga. Nah ini kan akan fluktuatif seperti itu kah? Atau kalau karakter yang sudah terbentuk itu memang dia betul-betul akan nerapnya seperti itu gitu ya? Kalau karakter baik sebetulnya bawaan. Jadi lahir ke dunia itu dalam konsepsi Islam, tidak ada orang yang berkarakter buruk. Sebenarnya tidak ada yang berkarakter buruk. Karena Islam meyakini ada sebuah ikatan janji suci antara hamba dalam bentuk ruh dengan Tuhan yang disebut dengan primordial covenant. Ahdul fitri fi alami ruh. Ketika ruh menjawab bala syahidna yang disebut dengan syahadah ilahiyah. Maka dalam konsepsi Islam asal manusia itu suci. Asal manusia itu berkarakter baik. Asal manusia itu berkarakter tauhidullah. Asal karakter manusia itu orang yang taat. Maka lahir dalam keadaan fitrah, dalam Lalu keadaan apa suci. yang menyebabkan seseorang kemudian berubah menjadi karakter yang tidak baik? Betul. Tunggu ya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa kita harus lihat dulu ya sebentar ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi masih membahas tentang berkarakter Islam. Tentunya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Baik, kita lanjut lagi kebersamaan kita ya pemirsa ya. Masih di Cahaya Kalbu hari ini membahas tentang berkarakter Islam. Ada Kiai Haji Dr. Haji Tata Sukayat MAG ya, bersama bunda-bunda juga dari Ikatan Istri Keluarga Unpas ya Bun ya. Saatnya sekarang pemirsa yang mau bertanya boleh silahkan ya. Kita akan buka line telepon 022 540 6677 atau melalui WhatsApp juga silakan. Pertanyaannya mau chat saja boleh 0811 2499 299 ya. Silahkan, nanti kita akan coba untuk membahas sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, berkarakter Islam ya. Ya nggak usah deh, ibu-ibu dulu ya. Bisa ada yang penasaran pengen nanya, Bun? Ya, mangga silahkan. Berdiri aja Bun, mangga. Iya. Nuhun Teh Depi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, hatur nuhun karena kesempatan Pak Ustadz, kita hadir di sini, ibu-ibu pasti mengharapkan putranya itu tadi semua keturunannya adalah berkarakter Islami. Ya. Tetapi kita pasti semua ibu-ibu sudah berdoa, berupaya untuk meraih, mendapatkan keturunan yang kita harapkan. Tetapi kenyataan dan lingkungan kadang-kadang sulit sekali langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah Pak Ustadz punten tips dan trik pembentukan, bagaimana upaya pembentukan yang berkarakter Islami secara praktis itu. Mudah-mudahan jantan kiat Saroleh solehah ya Bu ya. Iya, mohon. Iya, Hatur mangga. nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membentuk anak-anak yang berkarakter Islami seperti apa ya? Karena kan tadi di sebelum kita break ya, seseorang bisa berubah. Lantas apa yang merubah orang ini? Padahal mungkin orang tuanya tuh sejak awal tuh sudah menggiring putra-putrinya Bun ya untuk jadi orang-orang yang baik, pengennya mau begitu. Ya, biar tidak belok lah Kang di tengah jalan. Ini pertanyaan yang sangat menginspirasi dari Ibu Dr. Hajah Dewi ini. Jadi yang bertanya lebih tahu daripada ditanya sebetulnya. Tetapi karena saya harus menjelaskan, izin Ibu. Pertama, pemahaman kita terhadap anak dalam konsepsi Islam itu sudah perfect, sudah sempurna. Nah, sehingga memelihara kesempurnaan itu kewajiban orang tua dan lingkungan. Nah, yang paling berpengaruh itu saya rasa ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, pembentukan karakter Islami itu memang memerlukan pendekatan yang bersifat struktural. Dari mulai struktur keluarga. Sehingga ada kewajiban ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya
memelihara karakter Islami itu menjadi kewajiban pemimpin-pemimpin keluarga. Ya. Dalam hal ini suami, dalam hal ini istri, yang notabene ibu untuk anak-anak. Ini yang pertama, secara struktural. Secara struktural yang berikutnya adalah struktur yang lebih tinggi. Ya, di pemerintahan, di mana wilayah ada penguasanya, itu bisa menurunkan sebuah kebijakan, baik perwal, perda, perbub, pergub, dan lain sebagainya, yang bisa mendukung tegaknya nilai-nilai yang baik, dan bisa meminimalisir, kalau bisa menghilangkan nilai-nilai yang buruk, yang tidak bisa dijangkau oleh kekuasaan pada tingkat keluarga. Yang pertama. Yang kedua, secara kultural. Pendekatan kultural ini pendekatan yang timbul dari pribadi masing-masing, yang dimulai dari individu kita. Ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quranul Karim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali individu-individu kaum itu melakukan perubahan. Jadi perubahan komunal hanya bisa terjadi karena perubahan individual. Sehingga kita tidak bisa menuntut berubah dong negara kita, berubah dong ke tingkat wilayah kita. Perubahan itu bisa terjadi kalau mulai dari diri kita. Sehingga perubahan itu seperti piramid berbalik. Dimulai dari skup yang paling kecil, nanti melebar. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ketika era jahiliyah, semua orang kelam dalam kejahiliahan, perubahan itu dimulai dari siapa? Dari pribadi Nabi yang mengasingkan diri atau ujlah ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hiro. Orang lain tenggelam dalam kelam kejahiliahan, beliau menyelamatkan diri. Sudah selamat dirinya, selamatkan istrinya, selamatkan sahabat yang terdekat, sehingga terbentuklah sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, yang dijamin surga itu, yang dijamin akan masuk surga. Berikutnya perubahan pada level yang lebih besar. Beliau migrasi dari Mekah ke Yasrib. Berubah Yasrib, menanamkan nilai-nilai Islam yang baik dengan struktur kekuasaan di bawah kekuasaan Rasulullah, dan kemudian pindah lagi ke Mekah, terjadi Futuh Mekah. Ini yang ketiga, membentuk karakter, setidaknya mempertahankan karakter yang baik itu, selain dengan pendekatan kultural, struktural, juga pendekatan fungsional melalui lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ibu-ibu, kita rasakan dulu sering mengkritik lembaga pendidikan di luar keluarga kan. Kumaha sih sekolah teh, budak teh teu bisa sholat acan, teu bisa jampe wudu acan. Ternyata diingatkan selama COVID-19, pintu-pintu sekolah ditutup, gerbangnya pun digemokkan, anak-anak itu dikembalikan ke ibu bapaknya masing-masing, seolah-olah Allah berkata, sok uruskeun kumaneh ayeuna mah tah. Nah, ternyata melatih anak supaya bisa sholat itu tidak mudah. Melatih supaya dia bisa wudu saja itu tidak gampang. Yang sering kita sepelekan jasa-jasa guru itu, ternyata ketika kita ngajarin anak kita, eta abdas Bu Haji, atos ngusap rambut sekedik teh ya, ngajarkeun ka budak jadi bingung ngusap naon deui. Padahal ketika kita sendiri bisa ngajarin sholat, ngajarin baca Quran, ternyata tidak mudah. Ngajarin matematika ternyata tidak mudah. Ngajarin bangun pagi saja itu bukan hal yang mudah. Ngajarin tidur tepat waktu bukan hal yang mudah. Kan begitu Devi? Kan artinya gini, ungut-ungutan menitarik 3 pengalaman. Bukan, ini ada trigger yang luar biasa sebetulnya ya. Untuk seseorang kemudian bisa terbentuk ya Bunda ya, menjadi seseorang yang baik akhlaknya gitu kan, itu yang kita harapkan. Saya jadi pengen bertanya tadi ya, menyambung pertanyaan Ibu tadi ya. Lah sekarang kalau kita sudah berikhtiar sedemikian rupa di dalam rumah bahwa anak kita ingin menjadi seorang anak yang baik dengan karakter Islam yang baik juga. Di tengah jalan Kang, berubah. Apa yang harus dilakukan oleh ibu, seorang ibu atau ayah gitu dari anak ini? Kalau beli kendaraan Grace dari dealer, Grace masih baru. Original semuanya. Kemudian terjadi kerusakan. Apakah kendaraan itu akan kita buang atau kita perbaiki? Diperbaiki dulu lah Perbaiki dulu ya, kecuali kalau matot ya, itu lain soal. Jadi ketika karakter asli anak itu baik, islami, kemudian rusak, dipelihara di rumah tapi rusak di luar, apa yang harus kita lakukan? Berarti yang pertama kita sentuh adalah akar masalahnya. Kalau akar masalah pergaulan, jangan sampai anak justru lebih betah bergaul dengan orang lain tapi tidak nyaman bergaul dengan ibu dan bapaknya. Maka ibu bapaknya mesti menjadi figur sentral bagi anak-anak yang sangat menyenangkan. Kalau anak-anak di luar bisa hiburan, terbahagiakan oleh lingkungannya, berarti introspeksinya, ibu, bapak, kakek, dan adiknya, lingkungan di rumah harus bisa lebih membahagiakan itu. Artinya bahwa perubahan karakter seseorang itu bisa jadi penyebabnya adalah kita. Maksudnya kita sebagai orang lain dari dia itu ya. Jadi harus bercermin juga dong ibu bapaknya ya. Ada juga begini,
Dia tidak gaul keluar, ini juga tidak bagus juga. Anak itu di rumah terus, bahkan di kamar terus. Ya. Karena dia asik dengan medsosnya. Main pacebok, tikotok begitu. di rumah, takut Iya. dibilang iklan kan. Iya. Itu juga tidak baik malah kalau begitu. Itu ibu bapak juga bisa jengkel. Siga tujang tong sarewe di kamar. Padahal teh sare budak teh ngoprek Android. Ini juga belum tentu lebih baik dibandingkan dengan yang gaul keluar. Iya, betul. Kalau anak lebih senang melihat wajah-wajah di medsos, kan kompetitornya ibu bapaknya kita. Kenapa sih dia jenuh melihat wajah ibu bapaknya? Kalau lebih senang melihat wajah-wajah di medsos, berarti kita yang harus memperbaiki. Tidak bisa kita larang. Timimiti ayeuna maneh ulah nyekel handphone. Udah nggak zaman, udah nggak bisa. Ulama menfatwakan haram juga banyak yang menentangnya. Hidup kita bukan di alam angan-angan, tapi di alam kenyataan. Meskipun hukum biasanya berbicara tentang kenyataan ya. Apa hukum sosial berbicara tentang kenyataan. Ya ini kenyataannya seperti ini. Kita tidak bisa melarang anak tidak boleh makan keju. Iya kejo. Ah, itu nggak bisa dilarang. Beda tipis lah, Pak. Bersaing. Keju dengan kejo, beda tipis. Bersaing kan. Baik, Nah, iya. sehingga Teh Devi ada yang sering dikeluhkan. Kunaonnya budak ayeuna mah resep nanti di luar, resep di jero. Berarti di rumah tidak menyenangkan buat dia. Ya, ada sesuatu yang salah juga sesuatu. sebetulnya dengan pendidikan di rumah berarti ya. Iya. Iya. Dan baiklah. ini kritikan ya, otokritik kalau buat saya. Ya. Fenomena zaman sekarang terutama di kota yang mendidik dan membesarkan anak itu ibunya. Iya. Termasuk anak laki-laki. Ya. TK diantar ku indung. Iya. SMP, SMA diantar ku indung. Memang. Indungna sambil ke salon, Iya. makanya budak lalaki, ngadaguan 2 jam. Kan teu betah sok main handphone jang. Nah, main handphone kan. Main handphone udah bosan, ibunya belum selesai juga karena pedimeni ditambah perawatan yang lain. Sok atuh ujang. Bapak ge. meni apal karena pedimeni. Pan sok jajah peuceuk. Oh, panami teh sok pedimeninya punya. Jajah pun biang. Baiklah. Sekarang biangna barudak. Akhirnya kan jiwa laki-laki, tapi karena sering bersentuhan dengan didikan ibunya, akhirnya jiwa perempuan lebih melekat dan lebih dekat dengannya. Hati-hati juga berarti tentang hal ini ya. Maka Teh Devi, kalau kita baca Al-Quran, yang mendidik anak itu bapaknya. Kalau Bapak juga mendidik Luqmanul anaknya. Hakim dalam Al-Quran. Oh, iya, baiklah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Itu perkataan bapak, itu Luqmanul Hakim. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya sampai mau disembelih itu ketika kurban itu. Dan laki-laki bisa mewariskan jiwa laki-laki kepada anak laki-laki dan bisa mewariskan jiwa patriotisme kepada perempuan sehingga dulu anak-anak perempuan yang dilatih dan berjiwa laki-laki itu bisa berjuang. Begitu. Iya. Ini bukan karena di depan saya ibu-ibu Teh Devi dan termasuk presenternya perempuan. Ini otokritik kata saya, otokritik. Sehingga sejak kapan bapak itu harus lepas dari mendidik anaknya? Itu kan sejak zaman modern sekarang. Sehingga jiwa laki-laki itu susah tumbuh. Di negara-negara maju itu tidak masalah. Kenapa? Ada kewajiban militer. Iya, kalau kita tidak ada. Iya, di Mesir, di Korea Selatan kan Iya. ada wajib militer sehingga jiwa laki-laki itu meskipun tidak dapat diserap dari keluarganya tapi maksimal dengan sistem negaranya yang mewajibkan kewajiban militer. Mari kita lihat pemuda-pemuda di sini apakah jiwanya jiwa laki-laki tulen. Bahaya cenanya Kang ya. Baik, jadi seperti itu ya. Aduh, udah luar biasa sekali ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan Bun. Untuk pemirsa yang mau tanya boleh ya. Teleponnya 022-540-6677. WA juga boleh 0811-249-299. Silakan Bunda. Ya, langsung Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Teh Devi. Begini, karena saya dari lingkup dan kita semua dari lingkungan Unpas, tentunya akan bertanya yang berkaitan dengan nilai-nilai kesundaan. Di sini ada yang namanya tadi dibahas karakteristik Islami. Apakah karakteristik Islami itu bisa bersinergis dengan nilai-nilai kearifan Sunda? Itu saja mungkin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi suka inget ya, kalau sepuh kapungkur mah teu ulah kitu pamali. Tong dina golodog panto cenah. Nuntut jodoh. Nanti atau kita harus break dulu ya. Iya, kita rehat dulu sebentar ya. Baik, pemirsa, sebelum menjawab pertanyaan yang satu ini, kita harus rehat lagi. Nanti selepas selingan kita kembali lagi bersama Anda. Tentunya masih di Cahaya Kolbu
Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang berkarakter Islam ya. Yang mau bertanya kembali silahkan teleponnya 022 540 6677 atau melalui chat aja WhatsApp boleh ya 0811 249 299. Kang Ustadz, kita lanjutkan lagi. Ya, Saya masih ditemani bunda-bunda cantik nih ya dari Ikatan Istri Keluarga Unpas. Luar biasa. Pertanyaannya Teh Bu, aduh ini hebat sekali ya. Ini ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi. Ini tentang kaitannya karakter Islami ini apakah bisa berpadu dengan kesundaan? Karena kita mah ya mayoritas lah kalau yang tinggal di Jawa Baratnya orang Sunda gitu ya Kang ya. Bisa nggak seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan metodologis mesti saya jawab dengan teori. Waduh, baiklah. Jadi relasi antara agama dengan budaya, kalau kita turunkan Islam, budayanya Sunda, itu ada 3 Teh Devi cara bacanya. Yang pertama adalah paradigma integralistik. Penyatuan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Sunda. Sehingga ada yang mengungkapkan, misalkan Ama Endang Saipuddin Ansori dulu mengatakan, ngamalkeun Sunda teh sarua jeung ngamalkeun Islam. Karena memahami Islam sebagai air, Sunda juga sebagai air, maka ketika menyatu maka terjadilah nilai-nilai yang sama-sama mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan. Artinya tidak jauh dong antara yang diajarkan oleh Islam dengan yang sudah berjalan di masyarakat kesundaan ya. Betul, contoh misalkan kudu hade gogog, hade tagog. Apa itu? Hade gogog itu berkata baik, hade tagog berpenampilan baik. Itu kata leluhur Sunda. Tapi ternyata di Islam ada relevansinya. Hade gogog berkata baik itu tanda orang yang beriman. Hadis menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkata yang baik atau diam saja. Nah, yang kedua, hade tagog. Hade tagog itu berpenampilan baik, sehingga Sunda sering diplesetkan Sunda itu suka dandan. Sebetulnya tidak dandan juga, memang cakep-cakep, tampan-tampan, cantik-cantik dan menarik-menarik. Iya dong. Al jamilah jamilatu laukanat ba'da naum al-qobihah qobihatu lauzuyinat kula yaum. Sengaja suaranya dipaleskan supaya tidak jadi saingan LM Voice. Ngeles aja gitu ya. Ustadz satu ini emang suka ngeles terus. Jadi syair ini mengatakan al-jamilah jamilatu laukanat ba'da naum. Yang cantik-cantik saja meskipun baru bangun tidur. Al-qobihah qobihatu lauzuyinat qoblan yaum. Anu goreng-goreng wae sok sanajan dangdan unggal poe. Urang Sunda karasep garulis teu dangdan oge disangka dangdan begitu. Orang yang tidak cakep bukan orang Sunda. Dangdan oge anger we goreng jadi sebut we tidak suka dandan gitu. Bukan orang Sunda kalau itu ya. Ya. Sehingga innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu tampan menyukai yang tampan-tampan. Iya. Itu kan relevan. Nah, kemudian ada ungkapan begini Teh Devi. Ulah papadon los kakolong. Mudah berkata, berjanji tapi mengingkarinya. Nah itu Islam punya ajaran ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Yaitu idza hadasa kadzaba, ketika berkata bohong. Itu tanda orang yang munafik. Papadon los kakolong. Nah, ini nilai-nilai yang disebut dengan paradigma integralistik. Yang kedua, paradigmanya paradigma sekularistik, pemisahan nilai-nilai Sunda dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak menyatu. Yang mengamalkan nilai-nilai Sunda merasa Islam itu ancaman. Yang mengamalkan nilai-nilai keislaman, Sunda itu merasa akan mendegradasi sehingga menyatukan keduanya suatu hal yang tidak mungkin. Ini paradigma yang kedua, bukan kata saya, kata paradigma. Kata paradigma. Ya, kata para pakar. Kemudian yang ketiga, paradigma simbiotik. Islam sebagai air, Sunda sebagai bejananya. Karena Islam itu kalau masuk di Eropa, sholatnya itu pakai jas. Islam masuk di Timur Tengah, sholatnya pakai gamis. Islam muncul di Sunda, sholatnya ya pakai sarung, pakai peci, pakai baju batik. Dan itu yang disebut dengan hal-hal yang bersifat profan. Yang sakralnya sholatnya, pakaiannya profan. Yang penting menutup aurat. Seperti ibu-ibu ini kan mengenakan busana yang disebut busana muslimah. Kan begitu, menutup aurat. Ini profan, sakralnya adalah menutup aurat. Nah, karena memposisikan Islam sebagai air dan Sunda sebagai bejana, maka budaya Sunda itu mewadahi nilai-nilai. Ketika kita Ramadan, puasanya sama. Nggak ada yang mengajarkan puasanya puasa ayakan, segala dihakan. Menahan lapar sejak imsak sampai berbuka puasa, kan begitu puasa kita. Sama di Saudi. Tapi bedanya sahur, aya nu nakol bedug, ngadulag, aya nu ngahudangkeun. Itu yang membedakannya. Yang ngadulag, membangunkan, ini budaya, ini hal yang profannya. Yang sakralnya itu sahurnya itu.
Yang sakralnya itu puasanya. Sebelum puasa kita ada munggahan. Munggahan ini budayanya, ini yang profannya, yang sakralnya itu ada silaturahminya. Kemudian selesai puasa Ramadan ada halal bihalal dan lain-lain. Jadi mengawinkan itu sesuatu yang sangat ideal. Ya. Adan itu yang sakralnya, nakol bedugna ya teman propana. Kan setiap bedug di Sunda dulu dia di Jawa Barat bahkan di Indonesia itu ada bedug. Karena suara bedug itu bisa memberitahu orang lebih banyak. Kenapa tidak pakai kentongan? Kentongan itu biasanya untuk memanggil orang untuk hal-hal yang bersifat resmi dan kenegaraan. Ayam maling lain di bedugan, di kohkolan kan. Mengingatkan jadwal gotong royong, ngaronda itu kohkol, bukan bedug. Tapi mengingatkan sholat dengan bedug. Nah bedugnya, kohkolnya ini, pentongannya ini profan. Nanti masuk adzan, masuk masjid sholatnya itu sudah sakral. Jadi artinya memang sangat memungkinkan, sangat bisa ketika ada asimilasi ya. Dua, bukan kultur sebetulnya, karena kalau agama ya yang harus kita ini ya. Tetapi dia kemudian masuk ke dalam budaya Sunda. Ya coba Devi contoh lain ya. Ini saya sebut bahasanya sinergitas konstruktif antara Islam dengan Sunda. Orang Sunda punya ajaran dengan falsafah, balabah someh hadeka semah. Baik kepada tamu kan. Islam punya ajaran, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dayafahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir fal yukrim dayafahu. Muliakanlah tamunya. Kita punya kudu balabah someh hadeka semah. Senyummu adalah sedekah. Sunda geus biasa kudu amis budi. Tepang sareng caroge imut, tepang sareng murang kali imut, eueuh salaki eueuh budak imut sorangan, da ulah eta mah. Tekengeng gitu. Tekengeng gitu. Aduh, luar biasa ya Bunda ya. Mau tanya lagi boleh silakan. Siapa yang mau? Oh ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. karena waktosna Pak Ustadz, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Jadi semakin dunia berubah, semakin tantangan lahir dan tantangan batin ada. Minta penjelasan Pak Ustadz, tantangan lahir seperti apa, tantangan batin seperti apa yang harus lebih dikenali oleh kaum ibu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Tantangan loh sulit Ustaz. lagi. Ya, hidup di era sekarang saya rasa akan lebih sulit untuk mempertahankan value atau nilai-nilai dibandingkan dengan hari kemarin. Budaya kita juga menghadapi tantangan yang sama, akhlak Islam juga menghadapi tantangan yang sama. Ya. Maka saya menyebutnya mestinya budaya Islam dengan budaya Sunda ini bergerak bersama untuk mempertahankan budaya lain yang kita berhadapan dengan Ghazul Fikri, perang pemikiran, Ghazul Sakopi, perang peradaban. Yang perang peradaban ini tidak diketahui berapa jenderalnya, kapan dia akan melakukan serangan, apa amunisi yang digunakan, berbeda dengan fisik lainnya. Ghazul Fikri, perang pemikiran. Bahkan itu tadi, Ghazul Sakopi, perang peradaban. Ada yang disebut dengan new morality, nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini tidak sejalan dan sejalin dengan nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai budaya. Ketika tidak punya musuh, nilai agama dengan nilai budaya ini sering dibenturkan. Nilai-nilai Islam dibenturkan dengan nilai-nilai Sunda atau budaya yang lain ya yang ada di Nusantara ini. Tetapi hari ini kita mesti menyadari sama-sama punya musuh. Antara nilai Islam dengan nilai Sunda lebih banyak persamaannya dibandingkan dengan new morality itu, nilai baru itu. Maka musuh real kita itu bukan ini. Ini masih bisa sinergi, masih bisa kita cari banyak persamaannya dibandingkan dengan nilai-nilai baru. Contoh misalkan, nilai-nilai baru itu menyatakan adanya persamaan sesama manusia yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia, tanpa isu KAM, kewajiban asasi manusia. Maka di mana-mana demo itu adalah menuntut hak, tidak ada yang demonstrasi menunaikan kewajiban. Sehingga lahir karakter meminta. Baik secara baik-baik, kalau lemah meminta berarti dalam rangka mengiba, tapi kalau dia punya power, punya kekuasaan, meminta itu dalam bentuk instruksi, tapi kalau dia memaksakan kehendaknya dengan kemampuan yang dimilikinya, dalam bentuk premanisme, itu artinya intimidasi. Tapi intinya meminta. Nah Islam dan juga budaya Sunda, selain meminta hak juga menunaikan kewajiban. Yang mesti berimbang. Nah kemudian nilai apa lagi? Nilai individualistik. Ya masyarakat Gemen Sehab yang kebersamaan spirit berjamaah itu terkalahkan oleh semangat individualistik. Ya kemudian hedonistik. Pengennya enak terus.
Kalau bisa tanpa ngunyah perut kenyang begitu. Ini yang ketiga, penyakit apa? Materialistik, diukur dengan materi. Nah, sehingga ini berimbas pada berbagai hal. Kalau saya mengerjakan ini, berapa materi yang didapatkan? Iya, selalu mengukurnya begitu ya. Ya, saya khawatir lama-lama kalau begitu tidak mau sholat orang. Karena nggak ada yang bayar. Dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan ini materialistik. Kemudian yang ketiga, selain hedonistik, materialistik juga memang cenderung mistik. Sama hal-hal yang mistik itu yakin, tetapi mistiknya bukan mistik dalam konsep mystical knowledge, yaitu disalurkan kepada Tuhan. Ya. Tetapi mistik yang di luar nilai-nilai ketuhanan. Yang betul-betul mistik gitu Mistik. ya. Iya. Black mystic. Musyrik itu berarti masuknya ke situ Itu, Ustaz ya. betul. Luar biasa ya Bunda ya, tantangannya begitu, udah kebayang lah seperti apa gitu ya dalam hidup kita teh selalu kan gitu datangnya dari kanan, kiri, depan, belakang, wah itu dia setan begitu ya. Baik Bun, mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Atau dari LM, Logam Mulia? Bangga Kang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz ingin wabarakatuh. bertanya mengenai karakter Islam. Mungkin kalau zaman sekarang ya saya lihat ada orang yang memang berlindung di belakang karakter Islam atau bisa dibilang berkedok Islam. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu? Gitu. Padahal mah di belakangnya teh ya, Betul. penuh dengan kemunafikan gitu ya. Baiklah. Ya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Surabaya warahmatullahi boleh saya potong. Apa Yang itu? nanyanya amat ganteng. Hai, Bapak meni enggal itu pemingin Kalau ke ibu-ibu nggak berani saya muji. Jangan, jangan. Ya, memang Iya. pertanyaan yang sangat menarik ya. Bahkan futuristik menurut saya pertanyaan ini. Bagaimana kalau berselimut kebaikan Ya, padahal dia buruk. ya. Ada 3 karakter manusia. Nabi itu memilih 2 karakter kalau memilih mending. Yang pertama karakter muslim, ini digambarkan Al-Quran awal-awal surah Al-Baqarah. Tipe orang-orang yang bertakwa sampai ayat ulaika humul muflihun. Nah, ini tipe orang-orang yang bertakwa. Tapi ayat berikutnya menjelaskan tipe orang-orang yang kafir. Nah, yang ketiga tipe orang yang munafik, ngebudi ucing. Nah, ini kalau harus memilih, itu lebih baik mukmin sekalian atau Iya. takwa sekalian, udah jelas benderanya, udah jelas warnanya, sudah jelas rombongannya. Nah, ini saudara kita. Atau kafir sekalian, sudah jelas berarti ini rivalitas kita. Dibanding orang yang ketiga ini, yang munafik. Ketika bertemu dengan orang yang beriman, bertakwa, mengaku beriman dan bertakwa, tapi ketika bertemu dengan orang kafir, mereka mentertawakannya, aku hanya main-main saja ke mereka. Nah, ini yang disebut tadi itu adalah tipe orang-orang yang munafik. Bahaya Berselimut kebaikan, padahal duri-duri yang sangat menyakitkan. Terus Maka, gimana kita bisa berlindung dari mereka itu semua? untuk berlindung daripada mereka itu, yang pertama tentu harus punya kejelian. Ya, kan kita dalam segala sesuatu akan melihat secara lahir dan secara batin. Masing-masing kita ini punya sensor dan bisa merasakan orang ini baik tulus, orang ini baik tapi tidak tulus, orang ini tidak baik sama sekali. Allah sudah memberikan radar pada hati kita. Allah sudah memberikan radar melalui pikiran kita. Allah memberikan radar pada memori pengalaman kita dan ilmu Artinya kita. kita sudah bisa menilai seseorang itu ya. Iya. Tapi bukan berarti kita bersuuzon kepada dia kan? Ya. Enggak kan? Enggak seperti itu Bahkan, kan? ya, Hah? bahkan Teh Devi, alim tusar, lalisar, lakin lihad fisar. Boleh kita belajar kejahatan. Bukan untuk jahat. Tapi supaya terhindar dari kejahatan, bahkan kita bisa menghabisi kejahatan itu. Kalau kita tidak tahu kejahatan, kita bisa jadi korban jahat. Ilmu munafik, ilmunya mesti tahu. Mau cara ngomong nakos kieu, intonasi nakor kieu, cara menatapnya begini, harus tahu. Karena tahu kita tidak jadi korban dia. Iya. Tapi bukan kita untuk melakukan seperti itu. Nah, tipe-tipe munafik ini memang, kalau kita menjadi orang munafik, naudzubillah, itu resikonya apa? Fidarkil asfali minan nar. Gitu. Dari keraknya neraka itu orang munafik Iya. itu. Nah, sehingga kita ingin terhindar dari kejahatan orang-orang munafik. Kita juga ingin terhindar diri kita dari sifat-sifat munafik. Apa yang bisa kita lakukan? Perkuat yang iman tadi. Oh. Karena 3 tipe manusia itu. Iman, takwa, kemudian kafir, munafik. Iya, berarti kita betul-betul harus memperkuat keimanan kita ya, Ustaz ya. Kembali kita harus rehat dulu pemirsa, nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi masih di Cahaya Kalbu.
tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ya baik pemirsa, ngobrol-ngobrol tentang berkarakter Islam ya, luar biasa sekali. Ketika kita dilahirkan sebagai seorang muslim yang memang karena orang tua kita salah satunya adalah muslim atau beragama Islam. Ini tentu satu karunia yang begitu luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa membentuk karakter kita menjadi seorang muslim yang betul-betul bisa memperlihatkan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Kemudian juga kita melaksanakan segala perintah Allah dan tentu saja jangan melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Tetapi untuk mendapatkan karakter seorang muslim yang bagus itu bukan juga sesuatu yang mudah gitu. Karena ada satu proses yang harus kita lalui, kemudian ini juga tidak bisa berhenti begitu saja. Mungkin hanya ini ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka selesailah sudah semua. Kita sangat berharap sekali bahwa karakter kita yang baik sebagai seorang muslim jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu ya. Kalaupun tadi disampaikan banyak sekali godaannya dari sana, dari sini, dari kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi bagaimana kita berjuang terus agar karakter Islam yang sudah melekat ke dalam diri kita dan sudah baik ini kemudian tidak terlepas begitu saja. Maka akan merugilah seseorang yang kemudian menjadi seseorang yang tidak baik yang tadinya baik gitu ya. Ustaz, waktunya sudah habis loh ini. Oh, habis. Jadi kita baca doa ya Ustaz ya untuk menutup seluruh kebersamaan kita. Mangga silakan Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya mujibas sailin. Engkau Tuhan maha mengijabah segala doa dan permohonan hamba-Nya. Ijabahlah doa dan permohonan kami ya Rabb. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Tuhan maha pengasih dan penyayang. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Yang selalu merindukan siraman kasih sayang-Mu. Laksana rindunya daun-daun menguning dan mengering dengan siraman hujan dari langit. Ya Allah, Ya Alim, Engkau Tuhan maha pintar. Ilmu-Mu laksana lautan yang tak pernah bertepi. Izinkanlah kami menyelam ke dasar lautan ilmu-Mu. Jadikanlah kami para pencari ilmu. Jadikanlah kami para penyebar ilmu. Jadikanlah kami para pengamal ilmu. Ya Allah, Ya Hadi, Engkau Tuhan maha pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan kami bisa mengikutinya ya Rabb. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang buruk dan kami bisa menghindarinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Wahai Tuhan maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Rabbana. Dosa dan kesalahan kami pada kedua orang tua kami. Dosa dan kesalahan kami pada guru-guru kami. Dosa dan kesalahan kami pada pimpinan-pimpinan kami ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Fatah hatur nuhun pisan. Ibu-ibu terima kasih banyak ya dari Ikatan Istri Keluarga Unpas. Juga LM Voice terima kasih banyak. Ya, pemirsa juga terima kasih Anda yang sudah menyimak kami dari awal ya. Sampai sekarang kita harus akhiri kebersamaan kita. Semoga apa yang tadi sudah kami sampaikan kembali kita harus mengamalkannya ya. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Kolbu. Sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.